3 dikerumuni malaikat, 4 dibanggakan Allah. Itu satu. Yang kedua, kita datang ke masjid niatnya buat silaturahim, buat menyambung ukhuwah Islamiyah. Sunnah nggak? Sunnah lagi. Niat untuk mendengarkan ceramah agama yang berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Sunnah nggak? Sunnah lagi. Jadi kalau perkumpulan semacam ini mau dibikin setiap hari juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini sunnah. Nggak ada yang bermaksiat, nggak ada yang melakukan apapun lah yang katakanlah dimurkai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara masalah bid'ah ini, karena memang konteksnya adalah Al-Isra wal Mi'raj, memperingatinya itu adalah dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bid'ah, maka kita harus merujuk dulu kepada hadis kullu bid'atin dolalah tersebut. Karena lafaz kullu di dalam hadis itu maknanya tidak bisa diartikan seluruh secara mutlak. Sebab ada dalil yang mengkhususkannya, itu umum. Kata Al-Imam An-Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, ulama abad ke-5 Hijriah dan 6 Hijriah. Beliau mengatakan hadza amun makhsus wal muradu ghalibul bid'ah. Lafaz kullu di situ umum dan dikhususkan maksudnya sebagian besar bid'ah. Karena ada dalil yang mengkhususkannya. Apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa membuat-buat sunnah yang baik. Jadi istilah sunnah ini nggak mesti baik, karena di hadis Sahih Muslim itu sunnah juga dinisbatkan kepada yang jahat. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa membuat sunnah yang jahat gitu. Jadi sunnah itu ada 2 definisinya menurut Rasul, kalau secara bahasa. Jadi barang siapa membuat satu hal yang baik menurut perspektif agama, baik ini kan racanya syariat, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya meskipun pahala mereka tidak dikurangi. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini jangan ditanya keilmuan beliau. Kita ini terpaut sama Rasul 14 abad. Kalau mau ngikuti Rasul nggak lewat para imam tuh mustahil. Ibarat cucu tidak mau ngakui orang tuanya untuk sampai ke kakek. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik ini imam ahli hadis di Madinah. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini ahli qiraat. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah. Jadi orang yang mengikuti Imam Syafi'i itu mengikuti Rasulullah. Kita ikut siapa? Dari mana kita? Mau langsung tembus ke Rasulullah? Mana sanad kita itu? Yang nulis kitab hadis Bukhari, Imam Bukhari, belajar kepada siapa? Al-Karobisi. Al-Karobisi muridnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil dari Bukhari, ya pasti harus lewat Syafi'i. Sementara Imam Bukhari ini adalah orang yang memang kita tidak bisa. Kemarin saya baru hataman Sahih Bukhari di kota Pontianak. Jadi kita punya tradisi di bulan Rajab itu membaca Sahih Bukhari sampai hatam. 7.275 hadis dihatamkan kurang dari 30 hari membacanya itu. Itu tradisi kami para habaib seperti itu. Jadi kalau urusan ngaji hadis itu alhamdulillah lah kami biasa. Guru-guru kami juga para ahli hadis dari orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, ulama-ulama Mesir dan juga Hadramut. Nah, Imam Syafi'i beliau mengatakan al-muhdatsatu dorban. Hal yang diada-adakan itu dibagi 2. Kullu ma yuwafiqu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi mahmudah. Sesuatu yang baru dan dia ini dicocok, artinya dia cocok, yuwafik, cocok dengan kitab, sunnah, athar para sahabat dan juga ijma', maka ini bagus. Wa kullu ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi madmumah. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai ya, bukan tidak tertulis. Bukan tidak tertulis, tidak sesuai.
Sementara yang dilakukan pada Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi itu semua sesuai. Bib, tapi tidak boleh baca sholawat di dalam masjid tuh, Bib. Tidak boleh. Ada hadisnya loh. Riwayat Ibnu Majah, riwayat An-Nasai, riwayat Abu Daud, dan derajat hadis ini hasan. Marra Umar bin Khattab ala Hasan bin Thabit wa huwa yunshidu fil masjid. Umar bin Khattab jalan melalui Hasan bin Thabit dan dia ini sedang bernasyid di masjid, memuji Rasulullah. Fala hadza ilaihi, ditegur sama Sayyidina Umar. Lalu dijawab sama Hasan bin Thabit, "Ya Umar, laqad ansyadtu wa fihi man huwa khairun minka." Wahai Umar, sesungguhnya aku pernah bernasyid di depan orang yang lebih baik dari kamu. Maka Hasan bin Thabit menoleh kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus?" Qala Allahumma na'am. Berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, "Abu Hurairah, kamu kan saksinya. Waktu itu saya bernasyid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, 'Ya Allah, tolonglah Hasan bin Thabit dengan Roh Kudus malaikat Jibril.' Maka beliau mengatakan, 'Kamu benar.'" Jadi perkara semacam ini harus didudukkan sebelum kita cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj ini. Insya Allah dua-duanya penting dalam urusan kita beragama. Al-Isra wal Mi'raj adalah dua peristiwa berbeda. Isra itu peristiwa yang sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj ini peristiwa yang sifatnya vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Memperingati Isra ini, hadirin, di zaman sekarang hukumnya hampir wajib. Kenapa? Banyak orang tidak peduli sama Isra dan Mi'raj. Yang mengingkari Isra itu hukumnya kafir dan murtad. Orang bilang, saya tidak percaya dengan Isra-nya Nabi. Murtad sudah itu. Kafir sudah itu. Jadi tidak sembarangan orang bikin acara Isra dan Mi'raj ini. Ini urusan iman. Urusan iman ini. Di zaman dimana kita 25 tahun lagi akan menghadapi paceklik akidah, paceklik akhlak moralitas. Zaman sekarang anak-anak perempuan sudah membuka aurat, pacaran dan lain sebagainya, narkoba. 25 tahun lagi mereka sudah tidak akan peduli lagi kepada peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Tidak akan peduli lagi kapan dilahirkannya Nabi mereka Muhammad SAW. Tidak akan peduli lagi kapan diturunkannya Al-Quran untuk mereka. Tidak akan peduli lagi terhadap datangnya bulan Ramadan. Maka peringatan Hari Besar Islam itu memegang fondasi penting di dalam cara beragama kita pada hari ini. Peringatan Hari Besar Islam itu memiliki fondasi yang kuat. Saya keliling di Indonesia ini. Dan banyak orang-orang yang kesihan saya melihatnya itu. Tidak tahu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Ketika ada orang kumpul dengan Al-Isra wal Mi'raj, divonis sebagai orang-orang yang sesat. Padahal ketika kita tanya, kamu tahu enggak kisahnya? Enggak tahu. Ini sedih. Padahal orang yang ingkar kepada Isra dan Mi'raj ini dihukumi kufur. Kenapa? Karena mengingkari apa yang diistilahkan dalam agama sebagai ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang wajib diketahui dan wajib diyakini. Mengingkari dalil-dalil yang qat'i, yang sudah undebatable di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Mengingkari ayat itu sudah keluar dari agama. Tapi kalau mengingkari Mi'raj tidak kafir. Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani ketika mensyarah daripada akidah Nasafiyah, aqaid Nasafiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasafi, beliau mengatakan, Munkirul Isra, Al-Isra qat'iyyun wal Mi'raj masyhurun wa tafsiluhu ahad. Ini bapak-bapak harus tahu nih, yang sering nanya mana dalilnya nih. Hadis itu klasifikasinya dibagi-bagi sama para ulama. Ada hadis, klasifikasi hadis yang dilihat dari banyaknya perawi hadis. Kalau rawinya itu dari kalangan sahabat 4 atau lebih, tabi'in 4 atau lebih, tabi'in 4 atau lebih,
rawinya lebih daripada itu, maka disebut mutawatir. Yang mengingkari hadis mutawatir, yang qat'i, maka dihukumi kafir. Itu sepakat para ulama. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah tidak pernah mengambil masalah akidah yang inti kecuali dari hadis yang mutawatir. Kita tidak mengambil dari hadis ahad. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ini di bawahnya mutawatir. Kalau sahabat 3, tabi'in 3, tabi'in 3 disebutlah hadis masyhur. Kalau sahabat 2, tabi'in 2, tabi'in 2 disebutlah hadis aziz atau hadis mustafid. Kalau sahabat 1, tabi'in 1, tabi'in 1 itu disebut hadis gharib. Jadi yang mengingkari mutawatir keluar dari agama, yang mengingkari ahad maka dia dihukumi mubtadi', fasik, ahli bid'ah dan pendosa. Ahli bid'ah dia. Kenapa? Tidak mau beriman kepada Mi'raj Nabi Muhammad SAW meskipun tidak keluar dari agama. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaan kedua, kapan? Nah, ini dia. Karena tidak ada teks yang betul-betul sampai derajat mutawatir tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini, maka para ulama khilaf. Abu Yazid Muhammad Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Bahiyah fi syarhi Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah. Beliau ini ahli hadis dari kalangan ulama Makkah. Beliau mengatakan para ulama ini khilaf di dalam penentuannya. Ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Ramadan bahkan, tapi mayoritas mengatakan di bulan Rajab. Ini bulan mulia ya. Pertanyaan kedua, kenapa? Ta'addadatil asbab. Sebabnya itu pasti ragam. Namun salah satunya karena Nabi SAW kehilangan 2 orang yang sangat berharga. Abu Thalib dan juga Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Ummana Khadijah. Kami para habaib ini nasabnya nyambung sampai Siti Khadijah. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu nggak bisa ngaku-ngaku. Kita punya lembaga Robitoh Alawiyah itu, pencatatan nasab di Indonesia, punya buku induk dari Hadramut. Jadi sejarahnya para habaib yang dari Hadramut itu, tahun 316, ada seorang ulama namanya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, hijrah ke Makkah dan ke Madinah, 318 pergi ke Hadramut. Dari situlah beliau punya keturunan Alawi. Yang namanya Alawi ini akhirnya menjadi nasab, maka kami ini disebut Alawiyin. Dari Said Alawi turun lagi kepada Sayyidina Muhammad Maula Dawilah, turun lagi kepada Habib Abdurrahman As-Segaf, turun sampai sekarang ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Jadi kalau mau ngaku nasabnya nyambung, disuruh menyebut nama 5 kakek ke atas. Kemudian disuruh mempersaksikan 2 orang yang juga memang punya catatan nasab di Robitoh Alawiyah, kalau dia memang keluarga zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang banyak orang ngaku Habib tapi tidak punya buku nasabnya itu. Nah, segera diurus Robitoh Alawiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebabnya kenapa kok seorang wanita seperti Siti Khadijah begitu berharga? Kalau kita lihat, tidak ada keluarga manapun yang ada di atas permukaan bumi ini yang tidak punya masalah. Kecuali rumah tangganya Rasul dengan Siti Khadijah. Rumah tangga Rasul dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu pun ada masalah. Rumah tangganya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ada masalah. Rumah tangga Rasul sama Siti Khadijah tidak ada masalah. Kata para ulama itu, Nabi seumur hidupnya tidak pernah minta Pak sama Siti Khadijah. Ini buat ibu-ibu nih. Nabi itu Bu, seumur hidupnya 25 tahun nikah sama Siti Khadijah, nggak pernah meminta. Lapar, saya perutnya lapar nih, sediakan makanan. Nggak pernah terjadi. Saya haus, tolong ambilkan minum, tidak pernah terjadi. Kenapa? Sebelum Nabi mengatakan lapar tuh makanan sudah datang.
Sebelum Nabi mengatakan haus, minuman sudah datang. 25 tahun kita hidup dengan manusia seperti itu. Berat nggak kira-kira? Luar biasa. Tinggalnya. Apalagi di zaman itu 3 tahun Nabi diboikot, 2 perut mulia beliau diganjal 2 buah batu. Semua lini sektor perdagangan, sosial, ekonomi, hubungan bilateral antar negara, semua terputus, terboikot. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menjadi miskin. Nggak sedikit di antara mereka yang tiba-tiba harus hijrah ke tempat lain. Pendeknya itu tahun-tahun yang berat, 10 kenabian. Tahun yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan tahun itu pula kehilangan Nabi Muhammad SAW istri dan pamannya yang selama ini berjuang membantunya. Berat. Pertanyaan ketiga, di mana? Kapan sudah? Kenapa sudah? Di mana? Ini khilaf. Kenapa? Karena riwayatnya mukhtalaf. Ada yang mengatakan di rumah, ada yang mengatakan di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu sebenarnya ada beberapa orang sahabat, orang-orang yang menjadi keturunan Kinanah. Wastofa Hashiman min Quraisy. Dan Allah mensucikan Hashim. Suci ini artinya jauh dari perzinahan, gitu loh Pak. Jauh dari kekufuran. Nggak mungkin dikatakan suci terus nyembah berhala, tuh nggak mungkin. Dikatakan suci terus membunuh, itu nggak mungkin. Dikatakan suci terus berzina, itu nggak mungkin. Ini hadis Pak, sahih Pak. Dan hadis ini yang menjadi pedoman Al-Imam Adz-Dzahabi menulis manakibnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Dan aku yang terpilih dari anaknya Hashim. Jadi Nabi Ismail dah bersih, Kinanah tuh dibersihin lagi. Kinanah dah bersih, Quraisy dibersihin lagi. Quraisy itu sudah bersih, Hashim dibersihkan lagi, Rasul dibersihkan lagi dari Hashim. Terus jalan Nabi. Diajak ke satu kendaraan namanya buruk. Bukan borok Pak. Kalau borok tuh yang ada di kaki Bapak. Nah itu yang bulat-bulat tuh borok namanya. Kalau ini buruk Pak. Buruk itu Pak, tingginya antara gabungan kuda dengan apa? Himar. Saya yakin bapak-bapak sudah naik kuda. Kuda itu kan tinggi Pak. Kita kalau mau naik kan harus pakai tangga itu. Tinggi lah ya. Sayang saya nggak bawa tongkat. Biasanya saya bawa tongkat, tadi lupa. Buat nunjukin aja Pak. Nunjukin tingginya buruk itu. Jadi kalau kuda digabung sama keledai, itu jadi hybrid yang ketiga namanya bagal. Buruk itu setinggi bagal. Awal-awal buruk itu mau dinaiki Rasul, nggak mau dia. Karena nggak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Itulah kita hati-hati. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi bicara sama siapa. Kita nggak tahu di samping kita itu siapa. Jangan seperti buruk itu, pengalamannya salah. Saya di Pelaihari Pak, di Kalimantan, belum lama. Ada orang Pak, ya Allah pakaiannya biasa banget, pakai baju batik, pakai celananya celana lusuh. Nyumbang pesantren 60 miliar sendirian. Dulu waktu di Pelaihari, bapak itu cuma bawa 600 perak. Ini kisah nyata Pak, bukan bohong, terkenal tuh di Pelaihari. Kalau kita nggak tahu duduk samping siapa itu, hanya hati-hati kita, jangan anggap remeh semua orang. Semua orang kita muliakan, bahkan anjing pun kita muliakan. Binatang najis mughallazzah pun kita muliakan. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel diampuni dosanya karena dirinya tidak merasa dirinya lebih baik dari anjing. Berarti syarat kita untuk diampuni Allah Pak, tidak boleh kita merasa lebih baik bahkan dari seekor anjing. Dulu di zaman Nabi, ini hadisnya derajatnya hasan, diriwayatkan Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Zawaidnya. Dulu nih Pak, di zaman Rasul ada orang masuk ke dalam masjid, dia habis berjihad. Terus kata para sahabat, ini orang mulia, habis jihad ke masjid. Antum tahu kata Rasulullah apa? Ra'aitu baina ainahi saf'atan minasyaiton. Saya melihat di antara kedua matanya ada setan. Ini sesuatu yang kita nggak bisa lihat, hadirin. Saya melihat di antara kedua mata orang ini ada setan. Didatangi sama Rasul. Aro'aita,
Hinan tahaita ilal majlis laisa fi qaum khairun minni. Benar nggak ketika kamu datang ke majelis ini kamu mengatakan dalam hati kamu tidak ada orang yang lebih baik dari saya. Tidak ada orang yang lebih baik dari saya. Diam dia. Betul katanya. Padahal di dalam masjid itu ada Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi orang itu merasa lebih baik dari mereka. Kenapa? Karena kebodohannya. Sama dengan orang Khawarij. Tidak sadar mereka mengafirkan Sayyidina Ali, mengafirkan Sayyidina Tolha, mengafirkan Sayyidina Utsman, mengafirkan Sayyidina Zubair, mengafirkan Siti Aisyah. Mereka tidak sadar itu yang nama-nama tadi itu siapa. Tidak sadar mereka. Mereka hafal Quran. Kalau sholat tangannya itu sampai berdarah. Kita juga banyak yang hafal Quran, Pak. Bukan enggak. Cuma maksudnya apa? Bukan sebuah patokan itu. Sanad kita di dalam menghafal Al-Quran itu ya tinggi sanadnya. Dan tidak mungkin sampai kepada Rasulullah di dalam sanad membaca Al-Quran kecuali melewati ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak mungkin itu, mustahil. Pasti melewati. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan kelompok Asy'ariyah sesat. Sanad Qurannya juga dari kami. Sanad hadisnya dari kami. Sanad tafsirnya juga dari kami. Cuma orang awam banyak tidak tahu aja. Itu sebabnya. Nah, kemudian naik buruk. Tempat pertama yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW kebun kurma. Ya Muhammadu sholli. Wahai Muhammad, sholatlah kamu. Disuruh sholat sama malaikat Jibril. Nurut Nabi, meskipun Nabi lebih mulia. Ini hikmahnya apa? Kendati pun ada anak kecil minta kita untuk bertakwa, ya kita harus takut. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bil mari ithman idza qila lahu taqillah yaghdab fayaqul 'alaika nafsak. Cukup orang itu dikatakan sebagai pendosa kalau dia dinasihati takutlah kamu kepada Allah, meskipun sama orang yang lebih muda dari dirinya. Dia marah dan dia mengatakan urusi saja urusanmu. Ini tidak boleh. Terus ditanya Rasulullah, atadri aina sholaita ya Muhammad? Apakah kamu tahu kamu sholat di mana? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Lalu dikatakan sholaita fi Thaibah, kamu sholat di Thaibah, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW jalan lagi. Ketika jalan, Nabi melihat sekelompok orang yang mengangkat batu besar kemudian memecahkan kepalanya. Isi kepalanya berhamburan, diangkat lagi, dipecahkan lagi. Maka ditanya, ini siapa Jibril? Humul ladzina taraku shalah min ummatik. Mereka orang yang meninggalkan sholat dari umatmu itu. Kita ini sholat sering nggak khusyuk. Kenapa sebabnya, Pak? Salah satunya. Kita tuh nggak pernah betul-betul mikirin berapa banyak nyawa yang sudah dikorbankan supaya kita bisa takbiratul ihram. Berapa tangan yang sudah terputus, berapa kaki yang sudah termutilasi, berapa jantung yang sudah tertembus tombak dan anak panah, sehingga kita bisa mengatakan Allahu Akbar. Kita cuek-cuek aja. Sholat sudah, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Nggak tahu berapa juta orang yang sudah mati, Pak, supaya kita bisa sekedar takbiratul ihram itu. Berapa juta orang yang sudah mati supaya kita bisa tahiyat, supaya kita bisa sholawat. Ini syariat ini harganya mahal. Syariat ini harganya sangat luar biasa mahal kalau hanya sekedar untuk dijual dengan kehidupan dunia. Itulah kebodohan sebagian manusia. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Terus Nabi jalan lagi. Tiba-tiba mencium bau harum. Ini bau harum apa? Ini bau harum tulangnya Siti Masyitoh. Masyitoh itu nama, bukan. Masyitoh itu pekerjaan. Masyato yamsyutu mashton. Itu artinya nyisir. Jadi masyitoh ala wazni fa'ilah maknanya adalah tukang sisir. Jadi Siti Masyitoh itu ketika nyisiri anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Plek gitu. Akhirnya Siti Masyitoh ini latah, Pak, ngomong begini.
Bismillah halaka Fir'aun. Dengan nama Allah celaka Fir'aun. Waduh ini. Kita lagi nyisirin anak bos, kita laknat bapaknya gitu kan. Nah, mulai dia ngadu sama bapaknya kan. Dipanggil, ente punya Tuhan selain saya? Iya. Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu Allah. Kalau kamu nak memurtad, katanya. Fir'aun ini aneh Pak, ngaku Tuhan. Ini kalau Fir'aun orang Banjarwijaya sini saya ajak ngopi Pak, Fir'aun tuh Pak. Saya tanya sama dia, ente Tuhan Iya Beb. Kira-kira duluan mana ente sama bapak ente? Duluan bapak anak Beb. Bapak ente Tuhan? Bukan. Ya ente bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus duluan. Makanya kita belajar sifat 20 itu Pak. Itu bukan produk filsafat, Quran semua isinya itu. Wujud, kidam, bako. Itu tadi sifat kidam. Artinya Allah tuh ada sebelum segala sesuatu. Dalilnya mana? Wal awwalu dalam Quran. Dalam hadis dalilnya mana? Hadis Sahih Bukhari 3 hadisnya. Kana Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah tuh ada tanpa segala sesuatu apapun. Kana Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'ahu. Allah tuh ada tanpa dibersamai apapun. Kana Allah Ta'ala walam yakun syai'un qablahu. Allah tuh ada sebelumnya tidak ada apapun. Ditahqiq sama ahli hadis, yang paling sahih ini yang pertama tadi. Allah tuh ada tanpa segala sesuatu apapun. Baik sebelum, setelah, dan lain sebagainya. Akhirnya dimasukin kuali Pak. Satu keluarga itu. Kuali yang diisi dengan minyak, dikasih air. Masih toh itu mau loncat, dia terakhiran kan. Anaknya yang sulung loncat, suaminya loncat. Dia nggak tega. Kenapa? Karena masih bopong anak bayi Pak. Lalu anak itu dibicarakan, dibuat bicara sama Allah yang perkataannya itu, saya ingin sekali keluar dari anak-anak kita. Apa perkataannya? Ya ummi la takhafi wa la tahzani fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, janganlah kamu itu takut dan bersedih karena Allah itu bersama kamu dan kamu berada dalam kebenaran. Kira-kira anak-anak kita nanti ke depannya Pak bisa nggak ngomong gitu? Insya Allah ngomong gitu. Putri kami ini Fatimah umur 3 tahun sudah hafal Aqidatul Awam 57 bait. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqi wa mubtadi wa ba'du fa'ala bi wujubil ma'rifah min wajibillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil khalqi bi 57 bait. Bahkan saya suka dibenerin sama dia. 4 tahun tuh beliau sudah hafal 40 hadis. Dan saya cium beliau sehari 100 kali Pak. Ngikuti sunnah Rasulullah tuh banyak cium anak. Paling kesel saya kalau anak itu nonton. Paling tidak bisa terima kalau anak saya itu nonton YouTube apa tuh saya tidak suka. Karena ya inilah saham kita yang terbesar, anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah aset terbesar kita. Yang akan menggantikan kita melanjutkan estafet perjuangannya Rasulullah itu ya anak-anak kita. Semoga Allah jaga anak-anak kita semua dari akidah yang menyimpang. Amin. Nah, kemudian Nabi jalan lagi Pak. Ngelihat pohon. Terus disuruh sholat di bawah situ. Ditanya sama malaikat Jibril, kamu tahu nggak di pohon mana ini kamu berada sholat ini? Nggak tahu. Ini pohonnya Nabi Musa waktu berteduh dikejar Fir'aun. Kita itu disuruh mengunjungi tempat-tempat bersejarah hadirin. Orang yang tidak menghargai masa lalu, nggak punya masa depan, tiba-tiba pengen langsung loncat ke Rasulullah. Masa lalunya kemana? Saya teringat betul waktu kuliah S2 itu. Guru saya Profesor Dr. Amani Lubis. Beliau mengatakan, man laisa lahul madi laisa lahul mustaqbal. Sekelompok pemuda yang tidak menghargai masa lalunya, tidak punya masa depan. Dia tidak tahu dia berasal dari mana, tidak punya masa depan orang seperti itu. Makanya kita ada sistem sanad itu untuk menjaga Pak. Anfulan. Jangankan hadis ibadah Pak, masalah suap menyuap saja, kami punya sanadnya. Jadi kami disuapkan oleh orang tua kami, kalau kami secara nasab, kalau secara sanad lewat guru-guru kami, disuapkan lagi oleh gurunya sampai kepada Rasulullah yang disebut ijazah musalsal bitalqin. Yang diriwayatkan dari guru ke muridnya.
Terus Nabi jalan lagi ke Tursina. Di Tursina ini Nabi disuruh sholat, nggak copot sendal. Nabi Musa disuruh menghadap Allah, nggak copot sendal. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada di Bukit Tursina? Enggak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikatakan di mana. Yang dikatakan di mana tuh kekuasaannya. Tapi kan Nabi diangkat ke atas, berarti Allah di atas. Ya iyalah, namanya naik mesti ke atas, masa naik ke bawah? Ada orang turun ke bawah, Pak? Orang itu kalau naik mesti ada orang turun ke atas, Pak. Orang itu kalau naik pasti ke atas, nggak mungkin naik ke bawah. Dan kalau dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuju alamatnya Allah di atas, berarti kita ini, Pak, kurang dekat sama Allah, lebih dekat yang di lantai 2 ini. Imam tadi kalah sama makmum berarti. Nah, sekarang dekatan mana? Fir'aun yang di atas piramid atau Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Kira-kira dekat mana, Pak, sama Allah, Pak? Kalau bilang dekat Fir'aun, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita sudah memvonis Nabi yang beriman kalah dengan orang yang mengaku Tuhan dan kafir. Jadi kedekatan ini yang dimaksud adalah kedekatan pengawasan ilmu, bukan jarak. Nabi diangkat ke atas karena Sidratul Muntaha itu tempat yang makhluk manapun tak bisa tembus. Nabi tembus. Itu namanya Hadratullah. Makom yang di situ hanya ada makhluk yang dicintai oleh Allah, bukan hati Allah di situ. Karena Nabi mengatakan apa tadi? Allah tuh ada tanpa segala sesuatu apapun. Tanpa segala sesuatu apapun. Kalau dikatakan Allah bertempat, pertanyaannya gampang. Sebelum ada tempat, Allah di mana? Kok tiba-tiba Allah pindah seperti anak kos gitu kan? Atau turun sepertiga malam. Di setiap hari ini sepertiga malam. Setiap 24 jam sepertiga malam. Kalau gitu nggak pernah naik. Katanya di arsy, tapi dalam Al-Quran wallahu ladzi fis samawati, di langit-langit. Yang betul di langit atau di arsy? Beda, Pak, langit dengan arsy. Nah, inilah nanti kita masuk ke dalam bab akidah yang disebut takwil dan tafwid. Itu saya ngajar di Banjarwijaya di An-Nabawi, Pak. Setiap minggu ketiga saya ngajar di situ. Fadol, kalau mau mampir ke sana, silakan kita belajar sama-sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini ada masalah kalam Allah. Kalam Allah itu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah qadim, sifatnya Allah qadim, di zatnya Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab sebagai dalil penunjuk kepada zat yang qadim dan kalam sifat yang qadim itu. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang dibaca makhluk. Kenapa? Bacaannya itu makhluk. Karena berasal dari kita makhluk. Tapi sifatul kalam yang ada pada zat Allah, Al-Quran yang merupakan bagian dari sifatul kalamnya Allah itu adalah qadim. Berarti Habib mengatakan Al-Quran itu makhluk. Enggak. Kita mengatakan tulisan manusia itu makhluk. Ucapan manusia itu makhluk. Kalau dikatakan mushaf yang ditulis manusia itu sebagai makhluk, sebagai kholik, bagian dari kholik, bagaimana mungkin makhluk bisa mengatakan sesuatu yang sifatnya kholikiyah? Nggak mungkin. Yang keluar dari makhluk pasti makhluk. Nggak mungkin yang keluar dari makhluk sesuatu milik kholik. Karena kholik itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Manusia itu punya awal, punya akhir. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Supaya kita dalam berakidah ini tidak ikut-ikutan. Karena dalam ilmu akidah ini haram, Pak, ikut-ikutan. Nggak boleh kita dalam masalah ilmu akidah ini ikut-ikutan. Harus tahu sendiri, yakin sendiri. 2014 kita buka masjid di Australia itu. Kita bikin acara The First National Open Mosque. Itu semua orang kita undang. Yahudi kita undang apa? Nasrani kita undang. Ada seorang di antara mereka itu bertanya, what is the difference between Jesus in Islam and Jesus in Christianity? Apa bedanya Yesus dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen? Kebetulan kami yang diminta jawab waktu itu. Saya bilang, we've both agreed that Jesus is mixture of parts. Kita itu sama-sama yakin kalau Yesus, Isa, Yasua itu adalah zat yang tersusun. Each part is in need of each other. Setiap bagian itu membutuhkan satu sama lain. Darah membutuhkan daging. Daging membutuhkan tulang. Tulang membutuhkan kulit. Membutuhkan tempat, bertempat, berspace.
Something in need can never be a God. Kullu ma yahtaju ila ghairihi la yumkinu ayyakuna ilaha. Sesuatu yang membutuhkan tidak mungkin jadi Tuhan. Sesuatu yang tersusun tidak mungkin jadi Tuhan. Apa makna qul huwallahu ahad itu? Ahad itu artinya tidak tersusun. Bukan sekedar satu. Kemudian Nabi jalan lagi ke Baitul Maqdis. Nah, di sini Nabi menjadi imam bagi Nabi dan Rasul yang lain. Hikmahnya apa? Ternyata bisa kita melihat rohnya para Nabi. Meskipun mereka sudah meninggal. Karena Nabi Muhammad itu menjadi imam bagi seluruh Nabi dan Rasul. Dan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah nggak ada, sudah meninggal. Tapi bisa terlihat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih. Kana Allah Ta'ala walam yakun syai'un. Bukan. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaqazah. Siapa yang melihatku dalam keadaan tertidur maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Hadis sahih Muslim. Inni ra'aitu lailata usriya bi Musa yusalli fi qabrihi. Aku melihat malam aku diisrokan Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Bisa apa itu kita melihatnya? Harusnya. Tapi karena kita terhijab dengan kotoran dan dosa, syariat kita juga melaksanakannya belum sempurna, akhirnya kita tidak bisa melihat apa-apa selain diri kita dan alam musyahadah, apa yang tampak dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya singkat saja karena hari semakin pagi. Nabi naik ke atas itu Mi'raj namanya. Ketemu dengan banyak Nabi dan Rasul. Ini tidak perlu diceritakan. Ngelihat ke neraka, lihat ke surga. Ini banyak sekali yang saya skip ini ceritanya dari tadi. Dan semuanya bersumber dari hadis-hadis ahad ya. Akhirnya tembuslah di Sidratul Muntaha, dapat perintah 50 waktu sholat. Bayangin Pak, kalau 50 waktu sholat, habis dari Masjid Kuba ini, kita pergi ke Geraha Raya udah sholat lagi. Dari Geraha Raya kita ke Bintaro sektor, ke mana tuh? Ke Bintaro sektor 9, sholat lagi. Dari sektor 9 sampai di mana? Sektor 1 sholat lagi. Dari sektor 1 sampai di Pos Pengomben sholat lagi. Sampai ke Kebayoran sholat lagi. 50 Pak. Akhirnya di korting jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa gini, umatmu juga nggak akan sanggup 5 waktu. Saya malu, kata Nabi Muhammad. Kita ini punya nabi-nabi luar biasa Pak. Luar biasa. Sangat beruntung kita ini jadi orang Islam, punya iman. Maka Isra dan Mi'raj ini, kita tahu Pak, Rusia dengan Ukraina itu penting. Tapi Isra dan Mi'raj ini jauh lebih penting. Kita tahu Pak, menafkahi anak istri itu penting. Tapi Isra Mi'raj ini jauh lebih penting. Karena ini masalah keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Rasulullah. Banyak orang murtad ketika Rasul itu turun. Dan sedikit orang yang dicabut jabatannya. Tidak lagi menjadi para sahabat. Dicabut jabatannya itu. Karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi turun sebelum subuh. Aku percaya padamu wahai Muhammad. Itu pertanyaan terakhir dari saya kepada diri saya dan antum semua. Seberapa percaya antum kepada Nabi Muhammad? Yakinnya antum kepada janji Nabi Muhammad? Fama yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka dia harus beramal soleh sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Karena wajah-wajah Bapak Ibu sudah wajah-wajah prasmanan, saya tidak tega melanjutkannya. Ya, nanti saya diomeli gitu kan. Karena kelamaan, lama kali nih Habib ini ceramahnya itu. Sebenarnya ini cepat Pak. Standarnya ceramah Isra dan Mi'raj itu 1,5 jam. Itu standarnya. Kalau semua hukum pengen ditafsir, dirincikan tuh. Standarnya segitu. Tapi enggak apa-apa. Semoga yang sedikit ini manfaat daripada banyak-banyak enggak ada manfaatnya. Baik, silakan kalau ada tanya jawab. Kalau mau cepat enggak usah Pak. Kalau cepat tuh enggak usah tanya jawab, selesai. Silakan Pak Bang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Siapa yang duluan? Iya, dengan Toto. Tadi diceritakan bahwa Nabi
Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak yang nulis soal ini. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dari Al-Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Majah, Abu Dawud, Pak ya. Jadi kelebihan arwahnya orang soleh ini, mereka hidup dalam artian bertalaki, bertamasya, tazawur, saling menziarahi. Itu kelebihan mereka yang mati dalam keadaan soleh, syahadah, mati syahid. Syahid itu kan ada 3, ada syahid dunia, syahid akhirat, dunia akhirat gitu kan. Syahid dunia ini yang fisiknya syahid, perang, mati, tapi hatinya enggak. Jadi kewajibannya aja kita laksanakan gitu, enggak usah dimandikan, enggak usah dikafani, langsung dikuburkan gitu kan, disolati dikuburkan gitu kan. Ada syahid akhirat, enggak ikut perang tapi mati syahid. Contohnya yang lagi melahirkan meninggal, mati tenggelam meninggal, mati kebakar, mati sakit perut tuh ya, Nabi sampaikan tuh. Nah, orang-orang seperti ini, Pak Toto, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kamu katakan orang yang mati di jalan Allah tuh mati. Bal ahya, mereka hidup. Ini bukan sunnah lagi nih Quran. Hidup mereka itu. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak merasa. Pak Jainuddin MZ udah meninggal kan? Bapak masih bisa lihat di YouTube nggak? Kadang-kadang orang lebih percaya YouTube dari kuasa Allah tuh. Di sini ngelihat Jainuddin MZ, di Pontianak lihat Jainuddin MZ, di seluruh dunia lihat Jainuddin MZ. Jainuddin MZ-nya udah meninggal jasadnya, Pak. Tapi masih kelihatan. Apa susahnya bagi Allah memperlihatkan? Mafhum, Pak ya? Ya, baik. Anda lagi, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Syekhul Bahri, Ustaz. Dengan Syekhul Bahri. Terkait dengan Isra Mi'raj, terutama Mi'raj atau Isra dan Mi'rajnya sendiri, karena memang perjalanannya Rasulullah Saleh memerlukan waktu yang singkat. Information and explanation. Informasi yang paling bisa muasin kita nih, logika kita, akal kita ini, adalah fisik Nabi itu dikuatkan oleh Allah. Mungkin nggak kira-kira, Pak? Mungkin. Karena namanya orang naik ke sana itu ya nggak, jangan disamakan seperti sekarang, astronot dan lain sebagainya. Dan sekarang pun zaman dulu orang mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh 1 bulan, itu saja mereka sudah tidak percaya. Kalau zaman sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 jam, Pak. Apalagi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin Bapak ada unek-unek lagi. Kalau pernah saya dengar dari guru saya, Nah, seringkali beberapa ulama host itu, misalnya sekarang ini tiba-tiba sholat zuhurnya di Masjidil Haram, iya. balik sebentar lagi udah balik dalam waktu yang singkat. Iya. Itu yang pernah saya dengar. Baik. Tapi juga saya pernah sendiri ngalamin. Ini bab karomah namanya ya. Saya Harus pernah dijelaskan dulu tuh. Saya sendiri ngalamin, bukan. Iya. Tapi saya bersama guru saya umroh di Mekah. Tapi beliaunya juga ngajar. Siapa Jadi, guru Bapak? Nggak bisa saya sebut. Nama guru Bapak siapa? Dari Jogja, Ustaz. Tapi itu saya mendengar dari teman-teman yang ada di Jogja bahwa pada saat saya umroh dengan beliau, beliau juga lagi ngajar. Iya. Baik. Nah, ini yang saya nggak tahu apakah Penjelasannya gimana gitu kan? betul. Iya. Ini bisa jadi karena ketidakmampuan kita dalam berpikir, akal kita, pengetahuan kita, sehingga bisa jadi mungkin Allah memberikan kekuatan yang untuk bisa pada saat Mi'raj tadi. Baik. Mungkin ada penjelasan yang lebih. Tak jawab, Pak. Pak, kalau kita tidur semua sekarang, terus ada 10 orang di antara kita melihat Ka'bah dalam tidur, kira-kira Ka'bah itu posisinya di mana? Ini kan hanya sebuah penglihatan saja. Artinya sangat mungkin sekali, Pak, dalam mata tertutup saja kita melihat objek yang berbeda.
Ini penjelasannya Syekh Said Faudah di dalam Syarah Tahawiyah, Pak. 1400 halaman. Saya sudah mengajar sampai halaman 900 itu. 1400 halaman. Dari 8 halaman beliau tulis jadi 1400 halaman. Beliau menjelaskan tentang ru'yah di situ. Apakah untuk melihat sebuah objek kita itu harus objek tersebut harus berada di beberapa sisi dari pandangan mata kita? Enggak, buktinya kita tidur, samping kita bangun, yang melihat Ka'bah itu yang merem malah. Jadi sangat bisa Allah wujudkan itu. Allah tampakkan itu. Sebagaimana Bapak nanti pulang lihat Zainuddin MZ, saya di rumah lihat Zainuddin MZ. Pertanyaan saya, mana Zainuddin MZ-nya? Sudah tapi masih bisa sangat possible. Sangat nyambung Pak akal itu. Jadi yang seperti itu Pak, biasa dialami para aulia. Saya punya guru, Syekh Zakaria Thalib Al-Husaini Al-Maki di Mekah. Beliau itu doktor. Gurunya beliau namanya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Semua sanad kitab-kitab itu beliau punya. Namanya Musnidul Asr. Bahkan orang Salafi Wahabi pun belajar sama beliau di sana itu. Di Mekah itu, Syekh Yasin itu. Jadi ada orang dari Yaman datang. Ijazahan itu. Kata orang Yaman itu, saya udah dapat ijazah hari Rabu kemarin. Di Yaman Syekh Yasin. Hari Rabu kemarin Syekh Yasin di sini ngajar. Biasa itu. Itu namanya min babil karomah. Ikan aja bisa nyelam. Ikan bisa menyelam. Nggak harus pakai oksi. Itu saja sudah ajaib Pak. Menurut saya itu sudah ajaib. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini min babi karomatil aulia yang dibahas dalam ilmu akidah dan semuanya sangat mungkin. Bukan tidak mungkin. Orang yang menyangkal begini berarti bab akidahnya masih nol. Nggak belajar namanya wajibul akli, wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Dia nggak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan wajib, ma la yutasawwar fi akli adamu. Nggak bisa membedakan apa yang mustahil akli, ma la yutasawwar fi akli wujudu. Nggak bisa membedakan jaiz yang boleh-boleh saja. Jadi ini pembahasan yang erat kaitannya dengan 3 hukum akidah tadi. Jadi orang belajar akidah itu bukan halal, haram, sunnah, mubah, makruh, bukan. Tapi wajib, mustahil, jaiz. Itu hukumnya. Jadi kalau dikatakan tuh gimana bib hukumnya? Wajib, nggak mustahil. Sangat jaiz ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melihat para nabi di dunia terus naik ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu langit, Nabi melihat kembali. Jadi sangat mungkin lah gitu. Baik Bapak Ibu ya, saya kira masih banyak yang kurang puas, tapi sudah siang maklumlah, saya punya istri di rumah Pak. Jadi istri saya ini iya kesian gitu. Semalam saya pulang jam berapa gitu kan. Iya. Dan ini kebetulan bertepatan Isra dan Mi'raj ini pertama kali kami menikah. Kami menikah itu pas waktunya pada pagi hari ini di tanggal Isra dan Mi'raj. Nah, kekurangan umat Islam ini, kita nih kurang peduli sama kalender Hijriah. Makanya kita sering tanggal berapa? Desember gitu ya. Kita jarang ngomong Jumadil Ula, Jumadi Saniyah. Yuk kita kembali ke bulan Hijriah pelan-pelan insyaallah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali waktu yang membatasi kita dan ilmu yang berlimpah dari beliau. Banyak sekali sebenarnya yang mau kita tanyakan, tapi karena waktu juga sedikit saya wrapping sedikit bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat besar dan tanda kenabian yang sangat jelas. Selain itu, ini adalah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, karena hal ini tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Pelajaran-pelajaran yang kemudian yang kita ambil adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kewajiban kita untuk meyakini dan beriman kepadanya, apalagi dengan kondisi sekarang. Yang kedua adalah bagaimana tadi Rasulullah SAW dalam sebelum mempersiapkan Isra Mi'raj, beliau itu ditinggalkan oleh Khadijah
Dan pelajaran yang kita ambil adalah kita harus mengikuti bagaimana Khadijah menjamu Rasulullah, dan Rasulullah juga sebenarnya tidak pernah meminta apa-apa kepada Khadijah karena semuanya sudah ada. Kemudian juga belajar dari itu adalah dari semua itu Rasulullah itu banyak orang yang meragukan bahwa Rasulullah itu dengan Isra Mi'raj ini ada kebohongan, padahal Rasulullah SAW itu sudah 4 kali dioperasi sehingga beliau itu suci di atas kesucian. Itu saja menurut kami yang bisa kita wrapping. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.